Selamat datang di podcast Nunggu Kelas. Oke, baik lagi sama gue Fadli di sini dan sekarang di sebelah gue ada siapa? Ada anak gue Dandi. Oke, nih sebelah gue ada Dandi nih. Salah satu teman gue di Universitas Luhur juga nih. Nah, podcast kali ini tuh kita bakal ngomongin tentang masa kecil dan Masa kecil ya. ya, jadi apa namanya? Jadi tuh kita tuh kalau misalkan di podcast ini kita tuh bakal ngebahas tentang kayak gimana sih masa kecil lo, kayak gimana sih Dandi kecil tuh, gitu. Jadi kita mau tahu nih Dandi kecil itu kayak gimana sih kehidupannya. Nah, sebelumnya boleh dikenalin dulu nggak? Ini lo tuh siapa dan dari mana? Iya. Oke, nama gue Dandi, umur gue 22 tahun. Gue sibukannya sekarang kuliah. Gue tinggal di Rempoa. Oh, Rempoa. Iya. Oke. Kalau lahir lo dari mana? Lahir di Rempoa juga kah? Gue lahir ya di Jakarta juga, di Rempoa. Oh gitu. Jadi biasanya itu di podcast Nunggu Kelas ini tuh kita sambil nunggu kelas, kita tuh kan suka ngobrol-ngobrol gak jelas lah gitu ya kan. Nah, tapi gini, kalau yang namanya masa kecil ya, kan itu kita ada batasan nih. Nah, kita batasin sampai SMA dulu ya. Oke. Boleh diceritain nggak dulu lo kecilnya tuh kayak gimana sih orangnya? Gue ya kecil. Mulai gue dari TK tuh gue udah main bebas lah kemana-mana. Ibaratnya kalau kecil mah sekarang bandel lah. Gue mainnya jauh-jauh gitu. Oh gitu. Dari kecil gue juga udah main warnet, udah nggak pulang gitu. Dari SD, SMA, terus udah mulai lulus SD, gue udah nggak main warnet, udah nggak bandel lah, udah kurang-kurangin gitu bandel. SMP, pas SMP itu rumah gue pindah, yang tadinya di Rempoa, terus gue pindah ke Jombang di Ciputat. Nah itu gue pindah situ ya sekitar 6 tahun itu gue, makanya gue nggak bandel karena gue di lingkungan baru gitu. Lama adaptasi gitu, belum punya teman sama sekali tuh gue di Jombang. Terus udah lama itu sampai gue lulus SMA gitu di Jombang. Itu ya gue gitu-gitu aja. Maksudnya gitu. Cuma ya kayak sekolah, pulang, udah di rumah, tidur, udah gitu-gitu doang. Selama gue SMA no lab lah ya. Iya. Sekarang ya. Iya, SMP SMA tuh gue no lab banget. Terus udah lulus SMA gue pindah lagi ke Rempoa. Ya udah tuh udah mulai punya teman lagi, udah mulai aktif lagi. Terus kalau sekarang sih sampai sekarang ini tuh gue ya lagi banyak kegiatan, kayak gue baru ikut Karang Taruna gitu di daerah rumah gue, bikin kegiatan kayak nanti nih yang deket ini kayak 17-an gitu. Dan lain-lain lah, itu gue udah mulai ikut. Oke. Berarti lo tuh kecilnya tuh dari Rempoa ya istilahnya gitu. Iya, dari Rempoa. Nah, tadi kan lo bilang lo tuh bandel waktu kecil. Iya. Emang bandel lo tuh kayak gimana sih waktu kecil? Seberapa bandel gitu? Mungkin bandelnya gue tuh kayak, gue tuh karena emak gue emang cuek, pas gue masih kecil itu rada cuek gitu ke anak. Jadi ya gue bandel tuh main kemana aja, naik sepeda yang harusnya dibatasin cuma sampai sini aja, dibilang sama emak gue. Terus gue tapi udah kemana-mana. Oh iya. Jauh, sampai dicariin maghrib. Waduh. Baru gue pulang, sampai dipukulin pernah. Waduh. Karena gue nggak mau pulang, dipukulin gitu. Tapi yang paling gitu. parah gue pernah pas SD gue main warnet, gue nggak pulang-pulang, emak gue ke warnet samperin gue, lemparin baju gue, itu gue pernah sampai nangis-nangis. Waduh. Parah banget ya. Tapi gini, oke, tadi kan lu bilang waktu TK sama SD lu main sepeda jauh-jauh ya. Iya. Nah, lo tadi juga bilang main warnet. Nah, game apa aja yang pernah lu mainin waktu lu main warnet? Gue tuh di warnet awalnya tuh cuma main tuh Priv awalnya. Gue belum tahu Priv. Gue cuma main Priv yang di website itu, main Fire and Water. Oh iya, yang pakai anak panah itu ya. Terus udah gitu gue diajarin sama temen gue main PB. Terus gue main Lot Saga. Wis, gokil. Tapi yang lebih lama sampai sekarang sih gue main PB sih. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang gue masih main PB. Wah, gokil. Sendiri di rumah gitu. Warnet sih jarang-jarang kalau sampai sekarang. Oh. Warnet itu dari mulai kelas berapa? SD kelas berapa? Gue tuh main
warnet SD kelas 3. Kelas 3. Iya. Waktu itu warnet masih berapa duit tuh ya? Terakhir itu waktu dulu tuh 2,5. 2,5 ya? Iya. Oh, masih ngalamin warnet 2,5. 2,5. Zaman sekarang warnet 5.000. 1 jam 5.000. Iya. Tapi ya itu ya asiknya zaman dulu gitu. Kita untuk generasi yang kita nih kayak tahun 2000, 2001 atau ya di atas kita sedikit lah kayak milenial akhir gitu ya. Masih ngerasain yang namanya main warnet. Masih ngerasain yang namanya main sepeda. Main bola rame-rame. Main bola. Jalanan, iya. Nah, itu dia. Jadi tuh bisa dibilang lo tuh ini ya apa namanya? Masa kecilnya tuh penuh dengan banyak main di luar. Banyak main di luar rumah. Gitu. Tapi kalau lu di dalam rumah tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Si Dandi yang di rumah ini tuh sama yang di luar tuh beda nggak sih? Gue cukup beda emang kalau di luar sama di dalam rumah gitu. Oh gitu. Iya. Gue kalau udah main tuh kayak udah nggak inget apa-apa. Yang di rumah tuh gue ya udah liar gitu kalau udah di luar. Tapi kalau udah di rumah ya pendiam gitu gue di rumah gitu ya, suka ngelucu lah, ngelawak sama orang tua gitu, tawa-tawa bareng gitu aja paling. Berarti apa namanya, image dari anak kecil yang dilihat sama ibu lo sama yang teman-teman lo lihat tuh beda banget ya? Iya, beda. Tapi itu wajar nggak sih? Maksudnya kan kayak ya hampir semua anak kecil kayak gitu kan ya, nggak cuman Dandi doang, nggak cuman kita doang gitu, tapi hampir semua anak-anak kecil kayaknya kayak gitu ya. Iya, kayaknya kalau di luar pasti liar sih kalau nggak diliatin orang tua pasti. Iya, karena ada sesuatu yang nggak pernah kita alamin, mungkin misalnya kebebasan gitu ya, kebebasan gitu. Main sama teman-teman tuh jarang kita temuin di rumah loh sekarang. Jadi ya itu juga sih apa namanya kayak seru gitu, seru untuk explore segala macem. Nah tapi nih, lo kan terkenal anak yang suka main. Sekolah lo gimana? Alhamdulillah sih gue SD tuh nilai gue bagus-bagus ya. Oh gitu. Ya walaupun gue sering main apa gitu, tetap nilai gue bagus. Tapi pas justru malah pas SMP nilai gue jelek. Kenapa tuh? Gue kurang tahu kenapa, tapi padahal itu gue di rumah doang. Mungkin karena gue pendiam jadi pas SMP tuh jadi gue kurang apa ya, bersosialisasi. Jadi gue ilmu ya cuman dari guru ngajar, nggak dapat dari temen gitu. Oh iya. Jadi satu arah lah ya. Iya, gitu. Satu arah doang. Jadi ya gitu nilai gue rada turun tuh pas SMP. Nah pas naik lagi pas gue SMK, gue ambil SMK tuh baru gue udah mulai bisa bersosialisasi lebih apa ya, udah nggak nolep lagi lah bahasa sekarang ya pas SMK ya gitu, nggak terlalu nolep. Oh ya tadi kan lo bilang SMP ya yang lo pindah rumah itu? Iya pas SMP. Oh pas SMP, berarti dari Rempoa pindah ke Jombang. Iya. Itu pas kelulusan SD? Iya pas kelulusan SD masuk SMP di Jombang. Iya. Nah kan lo bilang lo no life lah ya. Iya. Tapi no life-nya itu tuh di rumah juga sama di sekolah juga apa salah satu aja gitu? No life-nya gue lebih banyak di rumah. Tapi kalau di sekolah masih main ya? Iya masih punya teman lah beberapa. Kalau di rumah tuh gue udah bener-bener nggak punya teman. Pas SMP itu. Iya. Jadi bener-bener pulang sekolah udah kunci pintu, keluar lagi besok pas mau sekolah. Ya, jadi ya aktivitas kita tuh cuman sekedar di sekolah gitu ya. Jadi keluar rumah tuh cuma ke sekolah doang udah, nggak ada kemana-mana lagi. Tapi iya sih, gue juga ngalamin sih apa namanya. Jadi kan gue buat teman-teman ya yang belum tahu mungkin, gue tuh SD itu di dekat rumah. Waktu itu rumah gue di Kunciran kan. Rumah gue di Kunciran adalah salah satu SD Islam swasta di dekat rumah. Nah di situ lucunya gue waktu SD itu gue dikenal sama guru-guru di sana selain karena kembar, karena gue anak Marawis. Nah gitu. Iya. Jadi waktu gue SD itu tuh lebih banyak gue ngabisin waktu di Marawis dan alhamdulillahnya dapat juara gitu. Jadi lomba-lomba ya. Nah ikut lomba-lomba. Jadi banyak hal yang bisa gue pelajarin yang gue alamin gitu. Jadi kayak apa namanya, misalkan lo nih. SD-nya mungkin lo aktif dan apa namanya nilainya bagus-bagus gitu.
Tapi secara ekskulnya itu ada nggak? Dulu SD sih gue ekskul tuh terakhir gue ikut, ada di SD gue dulu tuh ada nari, kalau nggak salah itu Nari. tongkat. Iya, Gokil. kayak nari tongkat gitu ya, itu kan waktu SD ya, itu gue juga belum, badannya ibaratnya belum segede sekarang. Iya benar. SD. Benar. Ada kayak futsal juga gitu gue ikut. Terus yang paling aktif sih gue pas SD itu pramuka justru. Oh pramuka, oke. Iya, dulu gue itu ya ibaratnya ikut perkemahan Sabtu Minggu, Wah. gue ikut gitu-gitu terus waktu SD. Gokil. Sampai SMP sih sebenarnya masih ikut, cuman nggak sampai kelas 3, sampai kelas 2 doang udah gue nggak ikut lagi ekskul. Karena UN mungkin ya waktu itu atau Iya, gimana? karena UN, terus gue biar fokus gue nggak buyar gitu kalau ikut ekskul. Iya sih Akhirnya benar gua sih. stop ekskul deh. Tapi emang iya ya, apa namanya, zaman gua dan Dandi mungkin ya, atau beberapa teman-teman di sini gitu, ekskul itu akan berhenti di saat tahun terakhir. Iya. Ya pasti kan. Itu alasannya karena ujian. Karena tryout, Iya. sama ya pokoknya tentang kenaikan, bukan kenaikan kelas ya, apa namanya? Ya kelulusan. Kayaknya tuh gue nggak ngerti ya, maksudnya tuh kenapa sih ekskul tuh diberhentiin di tahun terakhir? Karena kan ya maksud gue walaupun kita nggak aktif secara kepengurusan, tapi kan kita kan ya nongkrong aja juga nggak apa-apa kali gitu. Kenapa sih harus diberhentiin? Menurut lo gimana? Menurut gue sih ya itu sih, kalau gue sendiri apa ya, gue orangnya nggak bisa fokus ke banyak hal ya, jadi harus ada yang dikalahin gitu kalau gue mau fokus ke satu hal, makanya kayak gue ngambil keputusan diberhentiin gitu. Oh tapi ini keputusannya karena lo sendiri yang ini gitu? Iya. Bukan secara struktural? Bukan sih, sebenarnya boleh-boleh aja waktu pas SMP sampai kelas 3, cuman gue pikir-pikir apa ya, guanya nanti takut nilai gue tambah jelek karena emang pas SMP turun banget nilai gue. Iya sih, benar. Ikut eskul, akhirnya ya udah sih gue izin aja, gue berhentiin eskulnya. Tadi itu kita udah bahas tentang masa-masa SD lo. Iya. Tentang nilai rapot, tentang kehidupan sekolah lo, apa segala macem gitu. Di SMP ini lo pindah ke lingkungan yang lebih baru lagi. Nggak cuma secara sekolah tapi juga secara rumah gitu. Nah, secara nilai lo itu tadi gimana? Apakah dia tetap jadi bagus atau jadi malah lebih buruk gitu? Justru yang gue alami ya pas gue dari SD di Rompoa, pas gue pindah ke Jombang tuh pas SMP nilai gue malah jelek, gue ngerasanya nggak tahu kenapa, kayak turunnya drastis banget gitu. Kayak gue tuh apa namanya, kalau kelulusan itu dapat nilainya itu apa ya? Nem. Ya, nem. Nem. Di bawah 20 lo SMP. Oh, serius? Iya. Waduh. Itu gua dapat IPA apa gua cuma 3 gitu nilainya itu. Anjir. Kayak benar-benar turun, jatuh banget dari SD ke SMP. Makanya gua bilang itu ngaruh banget itu lingkungan. Gokil. Tapi iya juga sih. Nah, buat yang belum tahu nih ya, sekolah-sekolah tahun kalau nggak salah udah kurikulum 2013 belum sih? Belum ya? Itu belum ya? Ya pokoknya sekitar tahun 2012-2013 itu kelulusan SD ya. Nah, untuk masuk SMP kita itu dibutuhkan ada yang namanya nilai apa ya gitu. Pokoknya singkatannya NEM. Nah, NEM itu adalah salah satu tolak ukur supaya kita bisa masuk negeri atau enggak gitu. Atau masuk sekolah lain lah, yang penting ada nilai NEM-nya itu. Nah, NEM pada umumnya itu sekitar 25 ya, 25 per 20. Kalau buat SD. Iya, buat SD tuh kira-kira sekitar segitulah ya. Maksimalnya 30 kalau buat SD. Iya, kira-kira maksimal 30 gitu. Nah, tapi yang unik di sini lu malah kurang dari 20 ya? Iya, pas gue SMP lulus itu gue kurang dari 20. Makanya gue udah nggak bisa masuk SMA mana-mana itu. Jadi udah nggak bisa, udah hancur banget. Oh gitu. Iya. Nah, oke. Jadi dari SD-nya lu sebagai anak yang aktif, terus pas pindah ke SMP lu jadi orang yang bisa dibilang jadi apa ya? Bukan minder ya? Lebih ke ya pendiam lah ya, pendiam gitu ya kan, terus nggak banyak interaksi mungkin. Kurang. Tapi main warnet tetap.
main warnet tetap. Kalau main warnet ya apa ya? Ya udah gua main warnet sendiri aja gitu. Oh, nggak oke, karena oke. emang lingkungan baru gitu. Gua nggak kenal sama siapa. Ya udah main Oke. sendiri aja gitu. Nah, apa namanya? Lo ini nggak sih waktu kecil tuh ada kayak geng atau perkumpulan main warnet gitu yang pernah lo apa namanya? Ya kawan-kawan lo bikin gitu. Oh iya. Pernah ada nggak kayak gitu? Waktu pas SD tuh ada gua geng yang di Rempoa itu ada geng. Ada sekitar itu ada 10 orang gitu main warnet. Kayak clan gitu, squad lah. Wis, ya. gokil. Buat main PB gitu. Ah, Ya, itu khusus PB berarti? Iya, khusus PB. Gokil. Terus gimana? Itu kadang war sama tim lain, ada war itu kan kalau PB war gitu. Squad versus squad gitu. Jadi gitu sih, banyak sih sebenarnya gengnya, cuman ada juga yang dari Losaga, cuman Losaga itu gua teman-temannya bukan dari rumah gitu, dari orang luar teman-temannya. Oh, jadi lu iya. add friend by online gitu ya? Iya. Oh, oke. Berarti istilahnya lo lebih aktifnya itu di game ya Point Blank itu ya? Iya, Point Blank. Dari SD sampai sekarang gitu. Sampai sekarang Nah, gua masih teman-teman main. yang geng lu itu sampai sekarang masih ada apa enggak? Pada udah pindah sih, udah pada pindah game, pada ke PUBG, mainnya pada ke PUBG sih, ke PUBG sama ML. Lo kira-kira ikut ke itu mereka nggak? Maksudnya lo kan masih PB nih. Iya. Tapi mereka lo ikut main PB apa PUBG, Main PUBG. Main Mobile Legend juga nggak? Jarang-jarang sih, cuman mabar-mabar sekali 2 kali doang gitu. Oh. Udah nggak ikut timan, udah nggak bertim lagi gitu. Oh, jadi lo Iya. istilahnya casual lah ya mainnya Iya, gitu. mainnya. Oke. Nah, kita balik lagi ke masa sekolah ya. Iya. Tadi ke SMP dapat di bawah 20. Akhirnya lo nggak bisa daftar negeri mana-mana. Iya. Nah, akhirnya lo daftar di SMA mana? Gua di SMK Muhammadiyah 1 Muhammadiyah 1 Iya. Jakarta. di Ciputat. Oh, Ciputat. Tangsel. Oh, Tangsel. Oke. Itu masih posisinya lo masih di Jombang atau gimana? Itu gua masih di Jombang posisi. Gitu. Nah, apa namanya? Balik lagi pertanyaannya, kalau SMA Muhammadiyah kan Iya. notabene Islam lah ya gitu. Beda nggak sih sama lingkungan sekolah lu yang sebelumnya? Itu beda banget sih. Dari temen-temennya, terus dari kayak suasana di sekolahnya tuh emang beda banget. Mungkin pas gua masuk ke SMK Muhammadiyah ini gua jadi lebih terbuka gitu orangnya. Temen-temennya enak gitu, ngobrolnya. Gua jadi udah nggak no life lah. Pas itu gua udah mulai bersosialisasi, banyak temen gua banyak gitu, dari antar jurusan-jurusan gua punya teman gitu kalau pas di SMK gitu. Oke. Di SMK lu ambil apa? Gua ambil perbankan syariah. Wis, gokil, keren. Berarti ngitung duit ya? Iya, Wih. hitung duit. Ini nggak sih, kan yang gue tahu ya, ada administrasi perkantoran Iya, sama akuntansi. akuntansi. Nah, itu masuknya dua itu ada di pelajaran lo atau gimana? Iya, gua jadi di perbankan syariah itu akuntansinya dapet, terus administrasi perkantorannya juga dapet. Jadi kayak dapet semua gitu di jurusan itu. Oke. Nah, berarti secara umum lo mempelajari tentang ekonomi dan perkantoran juga ya? Iya. Gitu. Tapi yang bisnis gitu ada nggak? Bisnis ya mungkin kayak bisnis yang berbau syariah aja gitu. Kayak gimana tuh? Kalau misalnya kayak misalkan lebih ke produk dari bank syariah gitu, kayak dia kalau kita mau bikin bisnis jadi ada kayak murabahannya, pembagian hasilnya gitu. Oh, oke. Ya, jadi kayak nggak pakai bunga gitu, jadi dikasih modal terus nanti hasilnya dibagi gitu. Kayak gitu, sistem syariah lah gitu. Oke, siap. Oke, tadi kan kita dari lo yang image SD-nya itu bandel, terus di SMP lo istilahnya pendiam gitu ya kan. Nah, di SMA nih lo kayak gimana sih orangnya? Gua di SMA ini gua orangnya lebih ke gua nongkrong sama siapa aja gitu. Oh, lo nggak membeda-bedakan gitu ya? Iya, gua masuk ke geng ini bisa, masuk ke geng itu bisa. Jadi gua orangnya netral banget gitu. Tapi gua nggak pernah kayak ngikut tawuran gitu, gua orangnya tahu batas lah gitu. Oh, oke. Iya, yang bandel lu aja bandel, gua nggak usah gitu. Gua kalau nongkrong gitu.
Gini, kalau misalkan apa namanya tingkat kebandelan itu kan ya yang kayak tadi lu bilang ya kan. Kalau zaman SD mungkin kayak gitu ya, Iya, bandel-bandel main sepeda, main jauh gitu ya udah kan. bandel. Tapi SMP SMA lu ada kenakalan gak sih? Gua sih kalau di SMP gua nggak ada sih, gua nggak ada kenakalan atau apa. Gua lurus-lurus aja kalau SMP. Ya mungkin SMA ini ya biasa lah, pas SMK ini ya banyak kayak ada cabut lah gitu, cabut. Bolos Cabut gitu ya. sekolah, ya, berapa kali. Tapi ya nggak banyak banget ya, cuman ya 1-2 kali udah gitu. Gitu-gitu aja sih bandel. Gua nggak terlalu bandel pas SMP SMA mah gitu. Iya, berarti lu bisa dibilang ya nggak terlalu ini banget lah ya. Iya. Maksudnya anak baik-baik gitu. Iya. Tapi ini apa namanya? Kalau misalkan kita lihat dari perjalanan sekolah lo, berarti lo nggak pernah ngerasain yang namanya ditegur guru BK ya? Wah, itu gue nggak pernah tuh. Benar. Gitu. Karena gue pernah, soalnya waktu itu tuh apa ya? Gue bukannya bandel-bandel amat sih, cuman maksudnya waktu dulu gue SMA itu ada satu temen gue yang bawa kartu remi. Nah di lucunya SMA gue kan SMA negeri ya, SMA negeri di Kabupaten Tangerang. Dia itu memang sistem pelajarannya itu secara kultur itu apa namanya lebih ini apa sih namanya Islami. Ya. Walaupun luarnya negeri, cuman maksudnya di dalamnya itu tuh banyak hal-hal yang kayak Islami gitu yang diajarin ke kita gitu. Nah salah satunya kartu remi. Kartu remi itu nggak tahu kenapa gue bingung sama guru-guru di sekolah gue ya, maksudnya kayak gue temen gue sih bawa kartu remi. Niat kita itu hanya untuk waktu itu apa ya? Kalau nggak salah sulap atau apa gitu ya. Sulap kartu lah ya gitu. Tapi dia mikirnya kita judi. Maksud gue gini, kayak ya akhirnya disita kan kartu reminya gitu. Cuman teman gue marah-marah gitu. Itu kartu mahal gini gitu ya kan. Ya gue sih nggak relate ya, maksudnya ya gue mau ngapain gitu ya kan, gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Tapi ya maksud gue kalau misalkan kita nggak terbukti judi, ya ngapain harus dihukum gitu loh. Ya buat apa juga gitu, karena kita juga kan ya niat kita sulap kok gitu. Walaupun kita bukan mau ngapain, duit juga nggak ada ya kan, nggak main duit. Gimana mau main duit ya? Iya maksudnya sulap kartu paling as jadi 10 gitu ya kan, ditampilin gitu atau gimana lah gitu. Ya maksud gua ada banyak hal yang gua nggak ngerti sama sekolah gitu ya kan, kayak ya hukuman kartu remi. Nah hukuman apa yang pernah lu dapat waktu sekolah? Mungkin dulu tuh gua sering apa ya, kalau di sekolah tuh sering bawa mainan. Kalau SD tuh gue sering disita. Oh gitu. Iya. Mainan apa sih? Kayak gue suka bawa bola, kadang-kadang bawa apa, itu kan bola sebenarnya nggak boleh kalau bawa dari luar, bolehnya pakai yang dari sekolah. Tapi gue bawa dari luar, atau gue dulu kan tuh di sekolah sering-seringnya tip X tuh kan nggak boleh bawa. Oh iya betul. Nah tuh gue tapi tetap bandel, gue tetap bawa buat nyoret-nyoret di meja, emang tujuannya emang buat nyoret-nyoret di meja, jadi disita. Bener. Ya gitu doang sih. Paling yang hukuman paling parah disita-sita sih sama rambut sih gue. Nah itu dia, rambut. Iya. Jujur gue nggak pernah seumur hidup gue sekolah gue nggak pernah kena razia rambut ya. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue SD sih emang nggak ada. Pas SMP gue sering oh gitu. Iya. Tapi sering kena juga? Sering potongnya asal gitu, diambil terus dipotong, udah dikit gitu. Sampai SMK gue juga sering kena gitu. Dipotong sampai berapa kali gitu, sampai bosan sama guru yang motongin, karena emang gue suka juga rambut panjang gitu. Oke. Nah guys, tadi kita udah dengerin soal cerita masa kecilnya Dandi nih. Iya. Nah kira-kira tuh sekarang tuh lo kesibukannya tuh ngapain aja sih selain kuliah? Selain kuliah gue sibuknya sekarang ya kayak tadi gue bilang Karang Taruna, gue ikut Karang Taruna di rumah. Terus ya kalau kegiatan di luar ya udah sih gitu doang, Karang Taruna, ya kuliah ini sama KKN kan. Lu lagi KKN. Apa namanya? Berarti itu kan masih lingkupnya di kampus ya gitu. Iya. Nah, selama lu di kampus ini lo kira-kira ikut apa aja sih? Maksudnya kayak UKM-nya atau apanya gitu?
Kalau di kampus ini gue nggak ada ikut UKM apa-apa sih. Jadi lo nggak ada kegiatan apa-apa Iya, gitu di kampus ya? cuman kuliah pulang udah gitu. Gitu. Tapi kalau dari secara pertemanan di kuliah gimana menurut lo? Asik nggak? Sejauh ini sih gue punya teman asik-asik ya. Oh. Nggak ada yang nggak asik, asik semua. Oke, nah kita nih sekarang udah masuk di segmen terakhir. Iya. Jadi di sini tuh kita udah nyiapin yang namanya quick Q&A. Oke. Nah, quick Q&A ini adalah beberapa pertanyaan yang akan gue lempar ke lo. Lo hanya jawab salah satu dari kata yang gue sebutin, lo pilih mana, istilahnya begitu. Kita mulai lempar berapa pertanyaan? 5, 10? Bebas, mau berapa aja. Oke. Yang pertama, masa kecil waktu SD, ya kan? Pilih tinggal di Rempoa atau di Jombang? Gue pilih tinggal di Rempoa. Kenapa? Karena temen gue lebih banyak di Rempoa daripada di Jombang. Oh gitu. Sampai sekarang lo lebih milih di Rempoa? Iya benar. Oke. Yang kedua, Losaga atau Ayo Dance? Gue pilih Losaga. Kenapa? Karena Ayo Dance rada susah ya mainnya. Tapi kan itu cuma panah-panah doang kan? Iya, tapi kan itu awal-awal, kalau udah akhir-akhirnya udah cepet Oh, banget. oke, Gua nggak oke. bisa. Oke. Tentang game nih. Skin Mobile Legend atau case Garena? Skin Mobile Legend. Kenapa? Karena skin Mobile Legend mahal-mahal. Waduh. Lebih mahal daripada case Garena. Tapi itu maksudnya apa namanya? Kayak skin Mobile Legend tuh buat permainan lu ini nggak sih? Berpengaruh nggak sih? Sebenarnya Apa nggak cuman ada buat sama sih. gaya-gayaan doang? Buat gaya-gayaan doang. Oh sih. gitu. Iya. Soalnya gue nih buat teman-teman semua nih yang nonton nih, gue nggak pernah main Mobile Legend nih, jadi gue Iya. kurang tahu lah yang namanya game online tuh kayak gimana gitu. Oke. Lebih pilih mana? Diomelin sama emak atau diomelin sama guru? Diomelin sama guru. Kenapa? Karena kalau diomelin sama guru mah ya cuman ngomong doang gitu. Cuman Oh kayak gitu. kalau sama mama kan udah ada senjata rahasianya. Waduh. Kira-kira apa tuh? Ya salah satunya sapu. Wah. Berarti lu pernah digebuk pakai sapu ya? Ya pernah. Gimana tuh rasanya? Ya sakit lah. Ya kan banyak nih. Gue juga pernah masalahnya tuh digebuk pakai sapu tuh, ada yang sapu lidi, ada yang sapu ijuk gitu, tapi batangnya gitu ya kan. Iya, gagangnya. Iya. Pak gitu kan. Mantap di sini. Iya, Kadang berasa. sampai patah. Yang sapu ijuk tuh kadang sampai patah. Nah, itu ajaran zaman dulu lah. Zaman sekarang mungkin udah nggak ada yang kayak gitu-gitu, tapi lebih ke kata-kata ya Iya. kan. Ajaran-ajaran orang tua sekarang tuh lebih ke kata-kata. Oke. Lebih pilih mana? Masa-masa SMP atau masa-masa SMA? Lebih pilih masa-masa SMA. Kenapa? Karena gue lebih punya banyak temennya di SMA gitu. Gue lebih dapat sahabat dari pas SMA gitu. Oke. Balik lagi ke game. Pilih Point Blank atau CSGO? Lebih pilih Point Blank udah pasti. Kenapa? Ya karena itu emang gue suka banget gitu, dari gameplaynya, terus dari kayak grafiknya tuh gue udah apa ya, nyaman banget gitu main Point Blank dari dulu sampai sekarang. Gitu. Oke, kayaknya itu aja sih untuk kali ini. Jadi untuk cerita video podcast Nunggu Kelas kali ini bersama Dandi. Ya. Jadi sekian aja ya kali ini, cerita-cerita Dandi tuh udah kita korek semua nih tentang masa kecilnya Dandi nih. Tentang gimana sih kecilnya Dandi waktu SD, waktu Iya. TK atau waktu SMP, apakah SMA. iya sampai SMA, apakah Dandi itu orangnya nakal terus sampai sekarang atau sekarang udah tobat Iya. atau gimana. Nah, itu udah kita ceritain semua di sini. Nah, oke. Stay tune terus hanya di podcast Nunggu Kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.